Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Yunus dengan NIM 2021 05010136, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan membacakan materi pengantar akuntansi yang telah dipresentasikan. Langsung saja, saya akan membacakan materi pertama, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Pengertian Sarbanes-Oxley Act merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat. Hal-hal yang diatur dalam SOA diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pihak manajemen. Yang kedua, mendirikan The Public Company Accountability Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Nah, yang ketiga, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Yang keempat, mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien. Yang kelima, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. Nah, yang keenam, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi konflik of interest. Yang ketujuh, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Nah, yang kedua yaitu pengendalian internal. Pengertiannya, pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. B. Tujuan pengendalian internal, perlindungan terhadap aset, informasi, bisnis yang akurat, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. C. Elemen-elemen dalam pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penelitian risiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Nah, pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. A. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang kedua, kas yang diterima melalui cek atau giro. Yang ketiga, kas yang diterima melalui transfer dana elektronik kas. B. Pengendalian terhadap pembayaran kas. Yang pertama, sistem voucher. Yang kedua, sistem transfer elektronik. Yang ketiga, rekening bank sebagai alat pengendalian terhadap kas. Yang keempat, dana kas keperluan kecil. Yang kelima, pelaporan kas dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang adalah tagihan yang ditunjukkan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Secara umum, piutang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang juga timbul kredit suatu perusahaan memberi pinjaman uang kepada perusahaan lain dan memberi promise atau whistle ataupun beberapa transaksi lainnya. Klarifikasi piutang. Yang pertama itu, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Nah, yang kedua, piutang non usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Nah, jenis-jenis piutang. Yang pertama yaitu piutang dagang atau piutang usaha adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Nah, yang kedua, piutang wasel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitur kepada pihak kreditor untuk membayar sejumlah uang yang
tertera dalam surat janji tersebut. Yang ketiga, piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha. Piutang lain-lain terdiri dari macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wasel. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi piutang: yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijaksanaan dalam menyimpulkan piutang. Nah, yang kelima, kebiasaan membayar dan para langganan. Nah, pencatatan piutang dan metode penaksiran. Piutang tak tertagih atau kerugian. Piutang catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang, yaitu jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, jurnal penerimaan kas, dan kartu piutang. Nah, pengakuan dan pencatatan kerugian piutang. Pengakuan dan pencatatan kerugian piutang dilakukan dengan dua metode, yaitu metode cadangan dan metode langsung. Bagi perusahaan yang sedang melakukan spekulasi, maka piutang yang belum jatuh tempo akan belum dibayar oleh penerima jasa atau pembeli produk perusahaan, maka biasanya perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama, menjaminkan piutang, yang kedua, penjualan piutang. Nah, yang ketiga, penggadaian piutang. Nah, materi selanjutnya yaitu akuntansi tetap. Nah, pengertian akuntansi tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Nah, klarifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu tanah, yang kedua perbaikan tanah, yang ketiga gedung, dan yang keempat peralatan. Nah, penentuan harga perolehan aset tetap. Dalam beragam aset tetap berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Nah, yang pertama, aset tetap yang umumnya tidak terbatas. Nah, yang kedua, aset tetap yang umumnya terbatas dan bisa diganti kemudian. Nah, yang ketiga, aset tetap yang umumnya terbatas tapi tidak dapat diganti. Nah, pengeluaran modal dan pendapatan. Pengeluaran akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dalam penggunaan aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu capital expenditure dan revenue expenditure. Nah, yang cara-cara perolehan aset tetap yaitu pembelian tanah, pembelian asuransi ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, pertukaran aset tetap sejenis diperoleh dari hadiah atau donasi, serta aset tetap dibuat sendiri. Nah, konsep aset tetap. Menurut penyataan standar akuntansi keuangan, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, memiliki tidak untuk dijual kembali dan kegiatan normal perusahaan. Dan yang terakhir, nilai cukup besar. Nah, penyusutan. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan semakin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bermanfaat bersamaan dengan berlakunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurutnya kemampuan ini adalah karena pemakaian atau kausa, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan ketinggalan teknologi. Terdapat beberapa metode untuk menghitung penyusutan aset tetap berwujud, yaitu dengan metode garis lurus dan metode unit produksi. Nah, yang terakhir yaitu pelaporan aset tetap. Aset tetap dilaporkan dalam neraca aset hidup. Harus dinilai menurut jenis seperti tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya yaitu akuntansi aset tak berharga. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemikiran suatu aset yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik atau tertentu. Nah, klarifikasi aset tidak berwujud. Aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, yaitu pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Kemudian aset tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan keistimewaan atau privilege yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya, bukan merupakan instrumental keuangan bersifat jangka panjang dan menjadi subjek dan
akuntansi untuk aset tak berwujud mempunyai masalah yang sama dengan akuntansi aset jangka panjang lainnya. Nah, klasifikasi dan prinsip akuntansi dasar aset tak berwujud. Klasifikasi aset tak berwujud yaitu cara akuisisi dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, dan periode manfaat yang diharapkan. Kedua, prinsip akuntansi dasar untuk aset tak berwujud. Akuntansi untuk aset tak berwujud melibatkan prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aset berwujud lainnya seperti properti, pabrik, dan peralatan, yaitu pada akuisisi menerapkan prinsip biaya selanjutnya selama periode penggunaan menerapkan prinsip perbandingan, kemudian yang terakhir pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Nah, jenis-jenis dari aset tidak berwujud. Christo menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis aset tidak berwujud yang seringkali dikelompokkan menjadi 6 kategori besar. Di antaranya yaitu aset tidak berwujud yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian berhubungan dengan pelanggan, kemudian dengan seni, dengan kontak, dengan teknologi, dan yang terakhir yaitu goodwill. Nah, materi selanjutnya itu akuntansi pengkajian. Nah, pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, tujuan sistem akuntansi yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem. Nah, yang kedua untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal. Nah, yang ketiga untuk menekan biaya klerikal untuk menyelenggarakan catatan-catatan. Nah, unsur-unsur sistem akuntansi. Unsur-unsur sistem akuntansi yaitu terdiri dari formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Nah, sistem akuntansi pengkajian. Sistem akuntansi pengkajian pada perusahaan yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 yaitu sistem kaji tetap, sistem kaji tetap dengan variasi, sistem kaji variabel. Nah, catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan pengkajian dalam pengupahan. Nah, yang pertama, jurnal umum dalam penjagaan gaji dan upah. Nah, yang kedua, kartu harga pokok produk catatan. Nah, yang ketiga, kartu biaya catatan. Nah, keempat, kartu penghasilan karyawan catatan. Nah, penerapan sistem akuntansi pengkajian pada perusahaan dilakukan dengan 2 cara yaitu secara manual dan cara komputerisasi. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengkajian yaitu ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, dan fungsi akuntansi. Sistem akuntansi pengkajian terdiri dari prosedur sebagai berikut yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengkajian yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekan daftar gaji dan rekan daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, serta bukti kas keluar. Nah, materi yang terakhir yaitu akuntansi untuk persekutuan. Nah, pengertian. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara 2 orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Nah, karakteristik persekutuan. Yang pertama, mutual agency, yang kedua, unlimited life, yang ketiga, unlimited liability, yang keempat, ownership of the interest, yang kelima, participation on partnership. Nah, yang keenam, right to dispose of an partnership interest, yang ketujuh, mutual liability. Nah, bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan yaitu ada persekutuan perdagangan, persekutuan jasa-jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan joint stock companies. Nah, perjanjian persekutuan akuntansi dasar.
Dalam persekutuan tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pijakan pembentukan persekutuan tersebut. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat, serta bidang usaha. Pendirian sebuah perusahaan, titik nama dan alamat persekutuan, jenis usaha persekutuan dan kewajiban masing-masing anggota. Jumlah modal yang ditanamkan pertama kali oleh masing-masing anggota, perjanjian pembagian laba dan rugi, syarat-syarat pengambilan modal atau penarikan kembali modal dan penambahan modal persekutuan, prosedur penerimaan anggota baru persekutuan, prosedur keluarnya anggota persekutuan, prosedur pembentukan perseroan terbatas dan persekutuan tersebut, prosedur likuidasi dan uraian lainnya. Pembagian laba bersih atau laba rugi bersih titik yaitu dibagi sama dengan perbandingan pernyataan modal dengan pembandingan atas dasar perjanjian. Mula-mula menentukan bunga modal dari masing-masing anggota. Mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada anggota yang aktif bekerja. Mula-mula diterapkan bunga untuk modal dari anggota. Nah, itulah tadi materi yang telah saya bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.